Itu semua dalam koridor dia. Dia ketahui semuanya itu. Dan dia memberikan ini bagaimana manusia mempunyai bahasa, berjuta-juta bahasa. Ya. Dia berikan itu oleh karena apa? Biar ada kesempatan manusia itu untuk saling berdamai. Ya. Bukan tidak bisa peperangan ini dihapuskan hari ini juga. Ya. Bukan tidak bisa. Ini dengan tegas saya katakan. Dan bukan tidak bisa dia menghilangkan iblis pada saat ini menggoda kita. Tidak. Sekalipun manusia banyak sekali mengkambing hitamkan iblis tatkala ia berbuat dosa. Ya, kita ingat bagaimana Adam dan Hawa selalu mengkambing hitamkan, ya. Ular itulah yang membujuk aku, katanya, sehingga aku memakannya. Ya, perempuan itulah yang menyuruh aku, katanya, kata si Adam, sehingga aku memakannya. Jadi ini persoalan sampai sekarang Tuhan tahu. Kenapa nggak dibasmi? Kenapa nggak dihilangkan? Termasuk sakit penyakit. Bukan tidak bisa. Gak usah jauh-jauh COVID-19. Bukan tidak bisa stop. Jadi jangan pernah berdoa hilangkan. Tuhan tidak pernah menghilangkan itu semua, termasuk peperangan. Ya, itu semuanya untuk memuliakan Dia itu. Ya. Jadi bukan tidak ada kasih daripada pencipta langit dan bumi kepada manusia. Saya mau katakan, kita ini bagai rumput. Gak ada arti nyawa sama dia. Karena ini boneka-bonekanya sama kita ini. Rumput kok kita ini. Jadi jangan pernah kenapa Tuhan tidak menyelamatkan kecelakaan dan sebagainya. Jadi karena itulah orang harus tetap berteguh kepada Tuhan. Baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Biarlah matimu untuk Tuhan, hidupmu untuk Tuhan. Ya, Roma 14 ayat 8 kalau saya tidak salah. Ya, baik hidup atau mati, engkau adalah milik Tuhan. Dan ayat yang terakhirnya nanti, kalau dalam perikop itu, berilah pertanggungan jawab dalam hidupmu. Ya, sehingga hidupmu selama ini adalah untuk Tuhan, sampai engkau mati adalah memuliakan Tuhan. Amin. Tidak banyak saya katakan lagi sebelum ini. Saya kira cukup bahwa memang Tuhan kita itu maha baik. Tuhan itu baik. Dan iblis pun dapat mengatakan itu, kawan. Ya, ini jangan kita lupa. Ya, iblis juga mampu mengatakan itu. Dan Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu sangat baik. Ya, iblis juga. Dan orang berdosa sama orang tidak berdosa, atau orang saleh dan orang fasik, sama-sama mempunyai matahari yang sama, hujan yang sama, bulan yang sama, musim yang sama. Jadi tidak ada perbedaan kita di dunia ini. Yang membedakan kita ada apa? Tolong dijawab saya. Ada yang bisa? Apa yang membedakan kita? Apa yang membedakan orang yang ada dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Baik, saya jawab sendiri kalau tidak ada yang jawab. Ada kerinduan. Saya mau seperti dia. Itu saja. Adakah saudara rindu? Pada saat saudara rindu sama dengan kekudusan dan kemuliaan Dia, kesempurnaan Dia, Tuhan menempatkan rohnya kepadamu. Tuhan menempatkan hikmat-hikmat pengetahuan yang takut akan Dia. Tanpa kerinduan, impossible. Tidak mungkin. Jadi jangan berserah kepada soli gracia. Jangan berserah hanya anugerah. Anugerah memang anugerah. Kita selamat di dunia ini, kita tidak sakit. Karena anugerah kita bisa dapat makan, minum, dan kaya dan sebagainya. Kita tidak dapat kecelakaan, bahkan nanti ke surga. Tetapi Tuhan mau kita berbuat. Kita mau ada kerinduan untuk sama seperti Dia. Ya, kalau iblis hanya mau, ya, kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangan dia, kuasa kepemilikannya, karena dia sang pencipta langit dan bumi. Tetapi dia tidak mau sama seperti Dia. Karena kalau sama seperti Dia, semua orang yang punya kerinduan harus menderita. Ingat, tanpa penderitaan saudara tidak akan bisa merebut arti kebangkitan Dia dan arti saudara mendapatkan samayim atau surga. Omong kosong, beribadah saudara 24 jam terus. Jangankan, ya, terus nggak makan, nggak minum saudara bisa sampai berbulan-bulan. Beribadah terus. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan.
Karena ibadah ini tidak ada kesempurnaannya ini. Ibadah siapa yang sempurna? Termasuk khotbah saya ini, termasuk doa saya. Saya sangkal ini. Maka itu selalu tatkala saya berdoa, sempurnakan Tuhan. Segala bentuk kekurangan sempurnakan. Karena saya masih daging yang bisa masuk dan bertambah dari pikiran saya, dari keinginan saya. Saya jujur, mana ada. Siapa? Bahkan nabi-nabi pun demikian. Tetapi saya tidak merendahkan arti daripada dia yang menangkap saya dan yang menangkap Bapaknya. Maka itu kita selalu bertekun dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau rahmati, Engkau pergunakan kesaksian pengajaran apapun Tuhan dalam pelayanan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar, menjadi menguatkan jiwanya yang ciut, membuat orang semangat, membuat orang bersuka cita tatkala bersedih. Ya. Dan sering kami ini mengingatkan perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan didatangi oleh roh penghibur. Engkau otomatis akan mendapatkan penghiburan jika saudara dan saya ada di dalam koridor dia. Otomatis tanpa kita minta. Dan dia sendiri yang menimbulkan, yang melahirkan duka cita. Dia sendiri yang menghibur. Dia sendiri yang menyukai. Dan dia sendiri yang menyembuhkan. Itu saudara minta itu. Jangan bawa-bawa iblis. Emang gua tahu, kata iblis nanti kepadamu. Kok bawa-bawa gue? Lo yang celaka, lo bilang gue. Lo yang sakit, bilang-bilang gue katanya lagi. Jangan lo. Saudara dan saya yang bandel. Ya kan? Udah tidak bisa makan ini dan minum ini, dia letup. Udah dokter menasihati, jangan lagi makan ini, minum ini. Ya, tetap. Apalagi orang Batak kan terkenal itu sombongnya. Tahu nggak sombongnya? Tadi udah nampaknya itu nanti kawan, udah santap aja lah, kan begitu. Kita bukan aja lah. Udahlah nampaknya itu. Opung aku sampai sekarang selamat kok. Dia makan ini, minum ini, dia melakukan ini dan ini. Kenapa? Iblis kan pintar. Menodai jiwa dan batin kita untuk membela diri kita, padahal Tuhan tidak menyukai apa yang kita perbuat sehari-hari. Amin. Hati-hati loh. Jadi sekali lagi saya ulang-ulangi, jangan pernah menyalahkan iblis. Tapi salahkanlah saudara yang sering diingatkan. Bahkan sering saya katakan tatkala di Matius ya yang kita baca dulu. Aku bolak-balik menegur, mengumpulkan kalian seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak. Tetapi kalian tidak mau saya kumpulkan. Tetapi kalian mau cari jalanmu sendiri. Akhirnya apa? Kecelakaan dan kematian. Satu hal saya katakan, orang yang bertuhan bukan berarti selamat dari segala kecelakaan. Jangan salah kawan. Orang yang bertuhan tidak berarti tidak pernah sakit. Jangan salah kawan. Orang yang bertuhan tidak pernah rugi. Jangan salah kawan. Orang yang bertuhan tidak pernah mati. Jangan salah kawan. Semuanya terjadi kepada orang saleh dan kepada orang asik sama. Maka itu sering saya katakan, nasib semua orang sama. Jangan pernah sekali-kali mengatakan kau punya nasib yang baik, orang sana nasibmu tidak baik. Tidak ada. Baca di Bible, nasib semua orang sama. Ya, nasibmu baik, nasibmu tidak baik, ya tidak ada itu. Dan termasuk saudara sumpah. Jangan pernah menyebut sumpah dan nasib di dalam hidupmu. Ya, karena sumpah demi apapun kau tidak memiliki. Apa yang kau katakan? Demi langit dan bumi, demi jiwamu, nyawamu, engkau rupanya yang punya jiwa dan nyawamu. Tidak. Demi apa? Ini sudah dikatakan di sini. Janganlah bersumpah demi apapun. Maka itu di dalam pengadilan orang Kristen tidak bersumpah. Saudara hanya berjanji. Beda bersumpah dengan berjanji. Sampai sekarang Undang-Undang Republik Indonesia bagi orang Kristen tidak dipaksakan untuk bersumpah. Tangan
berjanji akan mengatakan yang sebenar-benarnya di atas segala yang benar. Itu berjanji. Puji Tuhan bahwa pemerintah Indonesia membuat undang-undang sumpah itu sama kita berbeda. Kita tidak itulah kebebasan beragama itu. Kita tidak dipaksakan untuk bersumpah karena keyakinan kita tidak bersumpah demi apa. Ya kan? Jadi apa yang sudah dikatakan kitab suci itu sajalah dulu. Tidak usah menerima pengajaran-pengajaran lain, bahkan dari manusia dan gereja-gereja. Ini saja sudah. Ini yang menyelamatkan saudara-saudara. Bukan denominasi, bukan sekte-sekte yang sering justru menyesatkan, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saya dari dulu tetap berpedoman dengan ini. Ya, kalau ada gereja mengatakan harus begini, saya tidak katakan dalam diri saya tidak harus. Harus begini, saya tidak harus begitu. Sesuai dengan ini saja. Bagaimana iman? Maka itu sering saya katakan, kembalikanlah gereja yang sejati adalah di dalam dirimu sendiri. Bangunlah itu, yaitu roh Tuhan yang ada padamu, bersama-sama dengan roh saya dan saudara. Inilah gereja yang sejati. Ini pertahankan. Apalah pengajaran kami ini? Banyak celahnya. Dan terus terang saja, berapa kami yang di sini terkadang beda pendapat dan sebuah beda pengajaran, jujur aja. Itu kan menjadi masalah. Ya, saya akui. Bahkan ada yang mengatakan tidak semua makanan harus dimakan. Ya kan? Tidak semua minuman harus diminum. Minum semua makanan dan minum asal dalam nama pengucapan syukur. Itu sudah berbeda. Jangan paksakan tidak memakan. Kalau kau tidak memakan sesuatu, jangan paksakan orang tidak memakan itu. Dan jangan katakan salah kepada orang yang tidak memakan. Hormati orang yang tidak memakan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Tapi yang tidak memakan sesuatu, hormati orang yang tidak memakan. Orang yang memakan. Karena bukan dari makanan dan minuman, ya, kekudusan itu. Ya, itu kita sudah diberdekakan oleh Kristus dengan kematiannya. Makanya kita tidak memakai kambing, sapi, lembu, merpati dalam doa kita. Nggak ada korban lagi, karena korban satu manusia, penebusan sudah dilakukan. Ini perkataan ini bukan perkataan saya. Jadi kemana arti perkataan ini kalau orang memaksakan jangan makan sesuatu? Dia sendiri mengatakan. Saudara pernah mengingat Petrus yang melihat ada katakanlah tikar, entah apa itu, entah sarung bantal itu, apa, bukan sarung, kain lebar begini, di dalamnya turun ada binatang-binatang berkaki 4, ada yang melata dilihatnya. Terus ada roh mengatakan makanlah, katanya. Dan Petrus mengatakan apa? Ya Tuhan, aku tidak terbiasa makan yang najis seperti ini. Dan roh itu sendiri mengatakan apa? Janganlah najiskan apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan. Cari di sini. Terlalu lama kita, ya, waktu kita cari, ada jelas di sini. Dan saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Itu kejadian bagaimana saya memakan segala sesuatu. Bila perlu batu dan pasir, kalau itu untuk obat saya makan. Kenapa tidak? Ya. Jadi makanya sering kalau orang Batak berpesta itu sintuanya selalu mengatakan baik engkau makan dan minum, ya. Ya kan? Kalau itu kan pesta-pesta Batak itu. Kalau sintua itu selalu ayat itu selalu, ya. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun engkau makan dan minum dan melakukan apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini selalu diingatkan kepada kita untuk meyakinkan kita bahwa bukan untuk makanan dan minuman menajiskan kita, tetapi Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kemerdekaan itu engkau salah gunakan. Amin. Gitu kan? Jadi orang yang minum tua, ya minumlah tua secukupnya, ya kawan. Ya, karena pendeta misionaris Daniel Pardede katanya sudah makan minum apapun karena perkataan ini. Ya janganlah pula sampai 12 teko, ya. Saya dua gelas aja tua itu ya, kadang nggak habis. Dan carilah tua yang baik. Jangan cari tua yang dioplos-oplosan. Ya, biar cepat. Nah, begini kepalanya, ya. Dan saya ingatkan, janganlah hamba-hamba Tuhan mengajari yang salah. Saya ingatkanlah, janganlah. Karena Rasul Paulus juga mengingatkan,
Hati-hati dengan pengajaran yang olehnya engkau tidak bisa makan dan minum ini. Jangan. Sudah diingatkan di sini. Jadi inilah sampai sekarang kita tidak bersatu dalam satu pengajaran. Jadi saya tetap ke sini. Mau ajaran saya keras atau lembek, tetap saya katakan. Ya, memang ada yang tersinggung yang biasanya tidak mau makan ini lagi, ya sudah. Kalau engkau tidak makan itu kehendak Tuhan, puji Tuhan, saya aminkan. Tapi jangan pernah mengatakan orang yang memakan yang tidak mau makan itu adalah orang-orang berdosa. Termasuk melaksanakan adat. Ini sedikit lagi. Ada banyak orang ya gereja mengatakan jangan lagi laksanakan adat. Dalam hati saya, oke lah adat Batak. Mana mungkin? Tidak akan pernah sempurna gereja yang melarang tidak melakukan adat. Ada adat yang kecil, ada adat yang besar. Tidak akan mungkin itu. Oke lah, ada banyak memang adat-adat yang sudah mencengkelkan hati Tuhan. Bicara sama mayat, ya kan? Ya, manotor ya, mayatnya gitu, minta berkat gitu. Ya ini yang kita tidak lakukan lagi. Masa sampai mopo saja? Di sini kan banyak orang Batak gitu, dikritisi sama gereja. Ya sudahlah, kenapa rupanya? Asal di situ tidak ada kata-kata yang menjengkelkan Tuhan. Tetapi kalau kata-kata dan perbuatan menjengkelkan Tuhan, jangan lakukan itu. Bapak ini tahu saya dari dulu pengurus Kota Madia Medan, Ampak Marka, Simangsong Marpau Nabi Tukul Pardiri. Dan saya sering mendok kata itu, kata sambutan pada saat sahur matua orang tua mati. Ya, karena kebetulan saya bagian kerohanian. Jadi saya sering katakan itu. Ya, walaupun saya terlibat di situ, mana yang tidak memuliakan Tuhan, saya tidak melakukan itu lagi. Udahlah, mereka lain. Tapi tidak usah saya larang mereka pada saat itu. Apa yang terjadi? Akan terjadi keributan. Nah, itu kita harus berkhidmat. Jadi lakukanlah apa yang menyukakan hati Tuhan. Jangan lagi melakukan apa yang tidak menyukakan hati Tuhan. Oke? Mari kita persiapkan. Kita bernyanyi berulang-ulang nanti. Salibnya ya. Sambil nanti ini dibagikan. Itu berulang-ulang. Salibnya. Coba betulkan dulu perkataannya. Salibnya sungguhlah mulia ya. Terus dosaku diampuni. Terus apa lagi? Disucikan oleh darah Yesus ya. Saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Enggak lagi salibnya itu nanti. Itu lagu nanti setelah acara ini. Salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Itu berulang kali ya, kita nyanyikan sampai selesai ya. Sudah? Terus. Tolong tunjuk tangan siapa yang ikut perjamuan kudus biar saya tahu. Ada yang ya sudah. Berarti nanti jalan aja begini ya. Tetap kita duduk. Ya. Ini dibagikan rotinya nanti ya. Ayo kita bernyanyi. Salibnya sangatlah mulia. Sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Ulangi lagi. Salibnya salib. Dengan sikap berdoa kita nyanyikan. Sangatlah mulia. Dosaku disucikan. Dosaku disucikan.
berkata, inilah tubuhku. Sambil ia memecah-mecahkan roti dan memberikan murid-muridnya untuk memakannya. Ambillah, bagi-bagi, kemudian kita angkat, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh makanlah. Kemudian Yesus mengambil cawan dan mengatakan, minumlah, inilah darah perjanjian demi pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Minumlah. Baik, kita menyanyikan Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia mati. Haleluya, dia hidup, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus turun. Kita ulangi. Ku menang bersama. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia hidup, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
bangkit. Haleluya hidup, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. God turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh turun. Kita berdoa. Bapa yang baik, pencipta langit dan bumi, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Daud, keturunan Daud. Kami percaya Tuhan, kami bertuhankan Engkau yang sudah datang dan yang sudah mati, bangkit dan sudah naik dan akan datang menjemput kami. Bapa yang baik, ibadah kami Engkau sudah curahkan Roh Kudus, Engkau sempurnakan, dan kami mendapatkan damai sejahtera dan kepenuhan daripada berkat-berkat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan juga perjamuan kudus kami ini Engkau berkati. Biarlah Tuhan menjadi peringatan akan kami. Kami yang sudah membunuh Engkau, menyalibkan Engkau, tetapi dengan kematian-Mu kami selamat. Dengan darah-darah-Mu, bilu-bilu-Mu yang sudah tertumpah, biarlah ini perjanjian untuk kami diselamatkan akan dosa-dosa kami, dan kami boleh disucikan oleh karena kematian-Mu. Terima kasih anugerah penyelaman yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami semuanya yang sudah mengikuti ibadah di sini, dan kepada semua orang-orang yang ada dalam set ini. Janganlah kiranya Engkau melalui mereka Tuhan, berikanlah kekuatan damai sejahtera, pulihkan dari sakit penyakit. Janganlah kiranya sakit penyakit ada pada mereka. Berkati saudara-saudara kami, orang tua kami, istri suami kami, anak kami, siapapun yang kami kasihi Tuhan. Biarlah dengan sama seperti kami Tuhan memberkati kami. Berkatilah dari Kapolda sampai jajaran terendah. Biarlah hikmat-Mu turun kepada mereka sehingga mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas sebagai polisi Sumatera Utara ini. Terima kasih Tuhan, kami doakan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Dari semua pemerintahan yang ada, dari semua rakyatnya, biarlah damai sejahtera ada pada kami semuanya. Janganlah kiranya Tuhan kami mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang saling membunuh, ajaran-ajaran yang saling membenci. Terima kasih untuk negara dan bangsa kami yang sudah Engkau berkati. Terima kasih Bapa, sebentar kami menerima berkat yang sama yang Engkau turunkan kepada Abraham. Kiranya datang juga berkat ini kepada kami. Sebelum Engkau Tuhan berkati kami, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, sehingga Tuhan kami boleh mendapatkan segala berkat yang kami perlukan daripada-Mu. Dan bersama-sama dengan kami Tuhan, biarlah mengucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di surga memberkati dan menaungi Engkau. Dia menghadapkan dan juga menyinari Engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan wajahnya diperhadapkan kepadamu juga dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Sampai Maranatha, Dia datang kembali. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih.
Shalom. Salam sehat.